5 alasan kenapa sih all shop pemula tuh susah banget berkembang, bahkan susah banget dapetin orderan pertama. Yuk kita bahas. Hai semuanya, assalamualaikum, dengan aku Feli di sini. Aku nggak ahli di bidang ini, tapi aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi yang udah terjun di dunia all shop. Di video kali ini yang akan aku bahas bukan gimana caranya dapetin orderan ribuan pieces per hari, tapi gimana caranya all shop kita sebagai pemula itu minimal ada yang beli setiap harinya. Bukankah itu penting? Apalagi untuk kita-kita all shop pemula yang semuanya itu serba kelola sendiri dan belum punya tim. Jadi aku akan berbagi tips and triknya gimana cara aku mengelola toko all shop aku sendiri, dan akhirnya aku bisa jadi star seller di Shopee, dan alhamdulillah setiap harinya itu selalu ada orderan. Oke? Langsung aja kita ke poin-poin pentingnya. Ini udah aku catet biar aku tuh nggak lupa untuk kasih tahu ini ke teman-teman yang baru banget memulai. Oke, jadi poin pertama nih yang biasanya tuh sering banget terjadi sama all shop pemula yang ngebuat mereka tuh susah banget berkembang adalah salah menentukan produk yang ingin dijual. Biasanya kalau pemula itu tuh terlalu terburu-buru, ikut-ikutan, jadi nggak terlalu pikir panjang produk yang dijualnya itu produk apa gitu. Ya ini emang terjadi juga sama aku waktu pertama kali aku merintis bisnis online. Aku tuh dulu ya jualan hijab, jualan kaos, jualan outer, jualan sepatu juga pernah. Tapi endingnya akhirnya aku memilih menjual produk yang aku suka. Karena dengan begitu aku akan jauh lebih gampang dan lebih menguasai. Karena kalau misalnya kita itu menjual suatu produk tapi kitanya itu nggak ngerti-ngerti amat sama produk itu, atau nggak terlalu suka sama produk itu tuh kita nggak akan ngerasa happy pas jualannya guys, dan itu bahaya banget sih. Nah ini solusinya, kalau saran dari aku sih setidaknya kamu tuh menjual produk yang kamu suka, atau minimal kamu tuh mengerti produk yang akan kamu jual. Kamu mengerti gimana cara bikin kontennya, kamu mengerti gimana cara foto produknya gitu ya. Jadi besar kecilnya keuntungan yang didapat tetap semangat gitu ya, karena dijalani tanpa adanya tekanan beban gitu. Dan kalau di pengalaman aku pribadi, kalau aku lagi sepi pun aku tuh justru kayak lebih belajar lagi. Aku tuh lihat-lihat juga gimana ya caranya bikin konten yang menarik lagi tuh gimana gitu. Jadi bukan cuman sekedar diam aja terus akhirnya malah nggak konsisten sama jualannya. Nah itu kan sayang banget ya. Selanjutnya untuk kesalahan yang kedua ini biasanya terjadi sama pemula adalah tidak memanfaatkan sosial media. Padahal sosial media tuh banyak banget loh. Jadi semakin banyak kita itu buka toko di beberapa sosial media, akan semakin banyak juga produk kita itu dikenal sama orang. Jadi jangan cuma fokus di satu sosmed aja, oke? Aku selalu bilang di video-videoku yang lain, kalau kita sebagai pemula itu kita bisa fokus di 1 sampai 2 sosial media dulu. Yang artinya kita itu bisa maksimalin dulu di satu toko ya. Karena satu toko aja tuh sebenarnya udah ribet banget. Nah yang kedua, kalau misalkan nih udah ngerasa oke banget nih satu tokonya, kita itu bisa buka di toko yang lain gitu ya teman-teman. Jadi solusinya jangan cuma fokusnya di satu aja ya. Kita maksimalin dulu di sini, baru kita buka yang lain. Kalau yang kedua ini udah oke juga, kita buka ke yang lain juga. Dan itu harus pelan-pelan ya. Jangan semuanya itu berbarengan, karena pasti aku yakin banget itu tuh nggak bakal maksimal. Selanjutnya untuk poin yang ketiga ini yang biasanya sering banget terjadi di all shop pemula adalah teman-teman tuh belum begitu paham gimana caranya jualan di Instagram dan terlalu hard selling, asal posting konten aja. Dan ini solusi dari aku. Jadi yang pertama ini adalah teman-teman tuh harus mengubah akun Instagram dari pribadi menjadi bisnis biar lebih terlihat profesional. Dan pastinya itu teman-teman bisa ngeliat insight toko kalian. Jadi insight itu tuh kayak data-data gitu loh. Data seberapa banyak sih orang yang melihat akun kalian, terus usianya tuh berapa, terus di jam-jam berapa sih Instagram kalian tuh sepi pengunjung. Nah kayak gitu teman-teman. Oke. Nah next lagi yang kedua ini adalah atur jadwal posting biar konsisten ya. Jadi jangan hari ini posting, besoknya enggak gitu ya. Next aku bakalan bikin video gimana caranya upload konten di Instagram tapi dijadwalin. Mau gak? Kalau mau boleh banget nih komen. Nanti aku pasti bakalan cepet banget untuk postingnya. Oke? Jadi next lagi yang ketiga ini adalah buat nama toko yang gampang diinget. Jangan terlalu yang terlalu double huruf atau terlalu ke barat-baratan. Itu juga ngebuat customer tuh jadi lupa gitu ya sama nama all shop kalian. Jadi namanya tuh yang simple-simple aja, yang penting gampang banget diingat, oke? Nah next lagi yaitu buat link kontak di bio. Jadi ketika kalian itu udah punya beberapa toko, misalnya di Shopee, di Instagram, di WhatsApp juga ada gitu ya, di Lazada juga ada, kalian tuh harus banget bikin link bio gitu. Tutorialnya ada di videoku yang ini nih. Kalian bisa pakai aplikasi Milkshake gitu loh. Nah ini contoh link bio yang ada di all shop aku. Jadi disitu tuh aku mencantumkan beberapa
beberapa toko aku di marketplace. Kalau misalkan teman-teman udah ada testimoni, teman-teman bisa banget posting konten testimoni, terus juga posting konten interaktif, kuis, giveaway. Itu juga ngaruh banget loh untuk mempertahankan followers ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian tuh pernah bekerja sama dengan influencer, jadi jangan cuma dianggurin. Itu konten yang dari influencer itu bisa banget kalian posting di Instagram kalian, biar Instagram kalian itu menambah kepercayaan. Oh iya ya, pernah juga nih Allshop ini tuh di review produknya oleh si selebgram itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah endorsement, ya jangan lupa diposting gitu, karena aku selalu memposting semua kerjasama aku dengan si influencer. Itu akan membuat customer itu percaya dengan Allshop kita. Terus ini yang nggak boleh di skip sih, kalau bisa, dan ini sih lebih bagusnya lagi ya, kalian tuh aktif untuk bikin story. Karena kalau misalkan ngebuat story tuh ya kelihatannya memang akun kita itu aktif guys. Ini poin keempatnya lagi yang biasanya itu terjadi oleh Allshop pemula adalah foto produk yang kurang profesional. Apalagi buat teman-teman yang mungkin dropshipper. Nah itu tuh kelihatan banget kalau foto produk kalian tuh dropshipper. Jadi kalau kalian seorang dropshipper, jangan pernah menggunakan foto produk tuh yang kelihatannya kayak dropshipper banget. Misalnya nih, kalian tuh menggunakan foto produk sejuta umat. Contohnya tuh kayak foto produk yang ini nih. Tuh, itu tuh udah kelihatan banget deh kalau kalian tuh dropshipper. Jadi kalian tuh bisa pilih supplier yang memang foto produk sendiri. Itu akan lebih bagus sih guys. Itu benar-benar nilai plus banget, biar toko kalian tuh nggak kelihatan seperti dropshipper ya. Jadi dari manapun asal produk kamu ya, entah itu beli dari supplier, kalian dropshipper gitu ya, atau mungkin produksi sendiri, sebisa mungkin foto produknya itu tuh bagus, karena itu adalah kunci yang paling utama banget. Jadi solusi dari aku, kalau misalkan teman-teman foto produknya tuh kurang jelas, apalagi teman-teman itu produksi sendiri, teman-teman itu bisa foto produk ulang dengan pencahayaan yang cukup bagus. Kalau aku sih jujur lebih suka kalau foto produk itu tuh di luar rumah ya, alias terkena sinar matahari, itu biasanya di jam 9 pagi atau jam 3 sore, karena benar-benar terlihat natural. Dan kalau mau foto produk itu, background dan produknya itu jangan sampai sama. Nah contohnya kayak aku nih, ini aku tuh fotonya di taman rumah aku guys, kecil banget, tapi ini udah oke banget sih. Ini aku cuman pakai kayak kain katun gitu ya, terus sama dikasih sedikit variasi buah gitu. Itu udah simple banget, dan ini cuman pakai HP aja. Oke, selanjutnya untuk yang kelima ini adalah kesalahan yang sering banget terjadi di Allshop pemula. Mereka itu tidak mengenal produk yang dijual, bahkan nggak percaya diri dengan produk yang dijual. Ini yang ngebuat teman-teman Allshop pemula tuh susah banget berkembang gitu, karena udah pesimis duluan gitu ya, udah minder duluan. Padahal konsep jualan Allshop itu nggak boleh kayak gitu loh. Kalian tuh harus percaya diri, kalian tuh harus mentalnya tuh harus kuat, harus benar-benar diniatin. Dan biasanya juga ini tuh terjadi di dropshipper pemula yang mana fokusnya itu cuman upload produk aja, udah gitu nggak ngerti lagi produk yang dijual itu tuh apa, gimana cara bikin kontennya, gimana cara jualannya. Nah itu tuh teman-teman yang bahaya banget. Padahal tuh sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakuin ya, bukan cuma sekedar diem aja nungguin ada yang beli. Kita bisa bikin konten, tapi ya itu, kita harus mengerti dulu sama produk yang kita jual. Kita juga harus percaya dulu nih untuk produk yang kita jual. Nah solusi dari aku adalah, ini yang sering banget diabaikan biasanya untuk Allshop pemula, yang mereka itu cari produknya di supplier, mereka tuh follow aja tuh enggak gitu. Kan ini lucu ya, aneh banget ya. Jadi solusi dari aku adalah, ketika kalian itu mau menjual produk dari manapun ya, misalkan dari supplier, ya minimal kalian tuh follow dulu Allshopnya. Kalian tuh harus kenal dulu sama suppliernya tuh bagaimana, produknya itu seperti apa, barulah kalian memutuskan untuk menjual produk tersebut. Nah seperti itu ya, itu solusi pertama nih. Jadi kenali dulu produknya ya, kenalan dulu gitu ya, ibaratnya ya tak kenal maka tak sayang. Itu bener banget sih ternyata. Nah next lagi yang kedua adalah minimal beli dulu produknya. Aku sebagai mantan dropshipper ya, asik, mantan dropshipper. Jadi aku sebagai orang yang pernah menjadi seorang dropshipper, kenapa aku tuh bisa menjual produk lebih dari 100 pieces waktu di awal aku berjualan, itu karena aku tuh mengenal produk yang aku jual, aku tuh beli produknya, dan aku ngerasa yakin sama produk itu karena aku tuh udah tahu, udah ngeliat detail dari produknya itu seperti apa guys. Itu karena aku berani untuk beli produknya itu di awal, ya kan. Jadi menurut aku kalau misalnya bisnis tanpa modal, ya memang bener ada kok bisnis tanpa modal, kita cuma ngandelin foto produk aja. Tapi kalau kita cuma ngandelin foto produk aja, itu bahaya banget. Karena nggak semua Allshop itu fotonya, produknya itu sama dengan fotonya. Nah itu yang harus kalian catat. Jadi kalau kita udah mengenal produk yang kita mau jual itu seperti apa, kita
akan ada rasa yakin untuk ngejualnya gitu, karena kita udah ngerti oh produknya tuh gini, oh kalau kita udah lihat produknya bahkan kita tuh bakalan lebih ngerti loh gimana cara bikin kontennya guys. Nah kayak gitu ya, ini bener-bener relate banget apa yang aku kerjain, apa yang aku lakuin ketika aku memulai bisnis dari seorang dropshipper. Oke, langsung aja dipraktekin deh ya di toko kalian. Coba kalian tuh harus banget evaluasi loh, jadi jangan cuma diem aja, sayang banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh udah punya followers, kalian tuh udah, tokonya tuh udah jalan terus kayak tiba-tiba sepi, itu wajib banget loh dievaluasi, dilihat-lihat lagi nih kira-kira tuh apa sih yang kurang. Nah seperti itu, oke. Oh ya teman-teman, ternyata ada sedikit tambahan dari aku. Ini aku lupa, berarti totalnya itu ada 6 kesalahan seorang Osha pemula yang ngebuat tokonya itu nggak berkembang, yaitu menjual dengan harga yang nggak kompetitif. Artinya kalian tuh sebagai pemula tuh menjual terlalu mahal, jadi nggak sesuai dengan target market kalian gitu ya. Nah jadi teman-teman, sebagai pemula kita kan harus paham nih produk yang kita jual itu kan seperti apa, dan kita itu harus lihat juga nih harga pasarannya tuh berapa sih. Jadi kita tuh jangan terlalu ambil keuntungan terlalu banyak, itu juga nggak bagus guys. Aku tuh dulu waktu awal-awal memulai, aku tuh bahkan pernah juga loh nggak ambil keuntungan sama sekali. Biar apa? Biar aku tuh dapat customer dulu nih, karena aku kan pemula nih, saingan aku tuh banyak nih yang udah terjual ribuan pieces, sedangkan aku tuh pemula. Jadi aku tuh pernah juga ada di posisi aku tuh nggak ambil keuntungan sama sekali. Terus kalau misalnya produknya udah kejual, pelan-pelan aku ambil keuntungannya sedikit demi sedikit gitu. Terus kalau misalkan emang keuntungannya aku pengen naikin lagi, itu naikinnya jangan terlalu banyak gitu ya. Misalkan aku tuh dapat keuntungannya 20.000, nah aku tuh pengen nih nambah keuntungan lagi, aku bisa naikin jadi keuntungan aku tuh kayak 23.000. Jadi kita tuh naiknya tuh step by step gitu ya, jangan langsung pengen dapetin keuntungan 100.000. Wah itu kita bakal susah banget sih berkembangnya, karena sekarang itu udah banyak banget saingannya ya guys. Apalagi kita tuh sebagai pemula, kalau kita menjual dengan harga yang mahal dan gak sesuai dengan target kita, itu bakalan susah banget. Makanya harga yang kompetitif itu tuh wajib banget ya, jangan terlalu mahal tapi juga sesuai dengan produk yang kita jual, oke? Nah setelah tadi aku udah jelasin kesalahan-kesalahan pemula yang ngebuat toko Osho kalian tuh nggak berkembang, kesimpulan dari aku ada beberapa hal nih. Jadi yang pertama adalah setelah kita tahu kesalahan kita itu apa, kita tuh bisa langsung aja ke poin yang pertama, adalah mengamati, menganalisis kompetitor lalu memperbaikinya. Kita tuh bisa lihat kompetitor itu tuh produknya kejual ribuan pieces tuh mereka ngapain ya, mereka tuh bikin konten apa ya. Kita bisa bikin konten yang serupa tapi nggak sama, oke? Berani tampil beda dan unik ya. Jadi jangan ngebuat toko kita tuh sama aja dengan toko-toko yang lain. Kita tuh harus ngebuat toko kita tuh berbeda gitu ya dengan shop lain. Dan next lagi yang keempat adalah berikan bonus atau reward ke pelanggan. Biasanya kalau aku pribadi tuh kalau ada yang order di shop aku tuh selalu kasih gift gitu biar customer aku tuh seneng. Jadi kita tuh nggak perlu nyuruh mereka kasih testimoni pun, pasti mereka dengan senang hati kasih testimoninya dan pastinya puas dengan produk yang kita jual. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kelima ini juga, kamu tuh bisa juga untuk berkolaborasi dengan influencer ya teman-teman, karena ini akan menambah kepercayaan customer kamu yang lainnya ketika produk kamu itu dipakai oleh influencer, oke? Tapi kalau sebagai pemula sebenarnya sih masih bisa usahain konten organik dulu sih. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh berani berkolaborasi dengan influencer itu ketika uang shop aku itu udah ibaratnya tuh kayak udah ada gitu ya, udah lebih gitu ya dari uang modal aku gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain sih kalau ini, tapi sebisa mungkin kalau ada rezeki ya kalian bisa berkolaborasi gitu ya, biar produk kalian itu makin banyak dikenal sama orang. Dan poin yang keenam ini adalah tetaplah konsisten posting konten ataupun promosi ya, meskipun toko kita itu lagi sepi. Jadi biar followers kamu tuh tetap terjaga dan rapih, dan pastinya biar toko kamu itu terlihat masih buka ya teman-teman. Karena kalau misalnya kamu lagi sepi nih, terus kamu juga malas bikin konten, ya udah followers kamu juga pasti bakalan kabur ke toko yang lain. Jadi konsisten itu tuh penting banget ya. Makanya aku tuh selalu bilang, kita tuh kalau jualan online, entah itu dropshipper, entah itu produksi sendiri ya, tetap konsisten itu paling utama. Jadi jangan sampai kita itu jualan online shop cuman karena ikut-ikutan, karena itu akan buang-buang waktu dan kita nggak akan jadi apa-apa juga. Oke, ini pokoknya di save deh kata-kataku yang tadi.
Dan poin yang ketujuh, yang terakhir ini adalah luangkan waktu sebentar aja, minimal 2 jam aja ya dalam sehari untuk kamu tuh bikin konten ya teman-teman. Untuk bikin konten yang nantinya bakalan kamu posting gitu ya teman-teman. Jadi kalau kamu nggak rutin ya gimana bisa gitu ya, calon pembeli itu bakalan tertarik dengan produk Allshop kamu gitu. Aku pun sebisa mungkin ya teman-teman itu tuh selalu kayak bikin konten gitu ya teman-teman untuk besoknya aku upload. Jadi kalau bisa sih jangan dadakan ya. Aku tuh biasanya kalau bikin konten itu dalam sehari tuh aku bikin 3 konten itu buat 3 hari. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi biar nggak terlalu ribet juga, jadi biar langsung posting aja gitu. Makanya aku tuh bikin banyak dulu baru posting. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh lagi capek banget nggak apa-apa, kita bisa istirahat dulu, tapi jangan lama-lama ya. Karena sayang banget nanti followers kalian tuh bakalan ke toko sebelah dan pembeli kalian tuh bakalan kabur ya. Jadi segitu aja sharing aku kali ini. Semoga video ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin toko Allshopnya itu masih pemula, tapi akhirnya kayak udah nggak semangat lagi gitu ya jualannya. Teman-teman jangan kayak gitu ya, kalian tuh harus tetap semangat, harus yakin dengan produk yang kalian jual, dan harus percaya kalau kalian tuh pasti bisa. Oke? Jadi semangat terus jualannya, perbaiki apa yang kurang, dan kamu bisa langsung aja praktekin poin-poin penting yang tadi aku udah sebutin di toko Allshop kamu. Jadi semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Support aku ya dengan cara like dan subscribe-nya. Sekian dari aku mau ucapin terima kasih banyak, sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Dadah!